Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilansir dari jpn.com, syarat mendapatkan pensiun untuk P3K paruh waktu maupun full time. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bakal disahkan DPR RI bulan ini. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini sangat dinantikan honorer dan ASN P3K maupun PNS. Sebab di dalam RUU ASN ini ada harapan agar honorer yang masa pengabdiannya lama bisa diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K. Anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI, Haji Muhammad Rifki Nizami Karsyayuda Kalsel mengungkapkan RUU ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Nah, itu ya. Silakan simak baik-baik. Ini saya sampaikan bahwa penjelasan terkait panja RUU ASN ya, soal P3K paruh waktu dan full time untuk syarat mendapatkan pensiun ya. Panja sendiri panjangan dari panitia kerja gitu ya. Panitia kerja RUU ASN soal P3K paruh waktu maupun full time. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Tanpa RUU ASN bisa dipastikan tidak ada lagi namanya honorer. Itu karena di dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diamanatkan per 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali P3K dan PNS. Agar ketentuan PP 49/2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus 2023. Kata Rifki Nizami Senin 7 Agustus 2023. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Selatan ini menambahkan sudah ada kesepakatan. Nah, sudah ada kesepakatan itu ya dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB. Bapak Abdullah Azwar Anas tidak ada PHK massal terhadap honorer ya. Saya ulangi, tidak ada PHK massal kata beliau Bapak Abdullah Azwar Anas ya. Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan Mempan RB Bapak Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran nomor B-SM.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesepakatan pun sudah dilaksanakan ya. Dilaksanakan oleh Bapak Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran ini. Jadi insya Allah aman ya. Insya Allah aman, tidak ada lagi pemutusan PHK ya. Pemutusan hubungan kerja massal terhadap honorer. Ya, kita bersyukur ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu harapan kita bersama. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan ex honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Menteri Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para SK2 dan tenaga non-ASN. Itu salah satu kesepakatan panja atau pelaksana kerja
RUU ASN dengan Pak Mempan RB, ujar Rifki Nizami. Seperti itu. Dia lantas membibirkan sejumlah poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan itu, yaitu 1. Honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. 2. Ciri-ciri P3K penuh waktu. Yang pertama adalah perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Kedua, ciri-cirinya jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia BUP, ya, batas usia pensiun, yaitu 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru. Maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun penuh, gitu ya. Yang selanjutnya, bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Adapun yang ketiga, ciri-cirinya adalah P3K paruh waktu. P3K yang dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan seperti satpam, petugas kebersihan, sopir akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Rifki Nizami menambahkan dengan adanya P3K paruh waktu maka skema outsourcing batal dilaksanakan. Sebelumnya akan ada ide outsourcing tetapi ini banyak menimbulkan pro kontra karena sistem tersebut membuat honorer tidak ada hubungannya dengan negara, ucapnya. Ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki Nizami, setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Sebaliknya, jika outsourcing, honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Nah, seperti itu ya, itu perbedaannya itu ya. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti memberikan apresiasi. Namun dia tetap mewanti-wanti agar turunan RUU ASN yang akan disahkan nanti harus menjaga kedudukan honorer ketika peralihan ke P3K paruh waktu maupun P3K full time. Jika honorer dengan masa kerja 10 tahun bisa diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu, ini harus dikuatkan dalam PP atau Permenpan RB, tegasnya. Seperti itu ya. Alangkah eloknya, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya, bila pengangkatan secara otomatis ini diimplementasikan dalam bentuk tes observasi. Tes observasi akan memuluskan honorer K2 khususnya menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, persyaratan pun jangan dibuat rumit. Ini harus dikawal betul-betul. Jangan sampai niat pemerintah menuntaskan honorer K2 malah merugikan K2, terutama tenaga teknis administrasi yang mayoritas pendidikannya SMA, pungkas Bunur Baiti. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kesepakatan Mempan RB bersama pihak-pihak terkait bisa dilaksanakan ya, bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak hanya sebagai acuan belaka ya. Seperti itu harapan kita bersama. Terus kemudian kalau lihat dari sosial media yang kemarin ya, itu terjadi demo besar-besaran ya. Honorer K2 menuntut pemerintah. Ribuan pegawai honorer melakukan long march saat aksi unjuk rasa di depan kawasan DPR RI Jakarta Pusat. Untuk kejelasan nasib para tenaga non-ASN yang ada di Indonesia, karena pasca pendataan yang dilakukan oleh PKN RI itu belum ada kepastian yang pasti. Regulasi dari pemerintah belum ada yang dikeluarkan hingga saat ini.
inginkan dan berapa lama supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan.